Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meifa Adinda Nurmawidya, NIM 247. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu makhluk hidup? Jadi, makhluk hidup itu adalah semua yang bernapas, makan, tumbuh, dan berkembang biak. Mereka ini ada di mana-mana, di lingkungan sekitar kita, guys. Seperti manusia. Nah, kita ini salah satu contoh makhluk hidup. Yang kedua ada hewan. Hewan yang ada di sekitar, misal ada ayam, ada burung, ada anjing, dan lain-lain. Itu juga termasuk makhluk hidup. Dan ada tumbuhan seperti pohon, bunga, dan rumput. Itu juga merupakan makhluk hidup ya. Ingat ya teman-teman. Oke, terus ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama memerlukan makanan dan minuman. Jadi semua makhluk hidup itu butuh makanan untuk mendapatkan energi agar bisa beraktivitas. Tanpa makan, tubuh kita akan lemas dan tidak bisa bergerak. Jadi di gambar di sini ya teman-teman, manusia makan melalui tumbuhan dan juga hewan. Terus di sini tumbuhan itu bisa membuat makannya sendiri melalui fotosintesis menggunakan sinar matahari. Dan ada hewan. Hewan ini sama ya seperti manusia, mendapatkan makanan dari tumbuhan juga. Terus yang kedua, ciri yang kedua itu ada bergerak. Nah, makhluk hidup bisa bergerak itu untuk mencari makan, melindungi diri, atau berpindah tempat. Nah, yang di bawah ini, contohnya ada di bawah ini ya. Ada manusia berjalan, berlari, dan lompat. Terus ada ikan berenang di laut. Ada juga burung bisa terbang. Dan juga kelinci melompat. Nah, di sini ada matahari, bunga matahari mengikuti arah matahari ini. Bunga matahari mengikuti arah matahari. Terus ada putri malu. Jadi putri malu ini saat disentuh dia bakal menutup ya, daunnya bakal menutup sendiri gitu. Terus yang ketiga, ciri makhluk hidup yang ketiga itu ada bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini sangat penting agar tubuh kita bisa bekerja. Manusia dan hewan darat ya bernafas dengan paru-paru. Nah, manusia dan hewan yang ada di darat itu bernafas menggunakan paru-paru. Dan ikan bernafas dengan insang di dalam air. Kalau tumbuh-tumbuhan bernafas lewat lubang kecil di daun yang disebut stomata. Ya, contohnya yang ada di bawah ini ya. Jadi manusia bernafas melalui paru-paru, terus ikan insang dan tumbuhan itu ada stomata ya, teman-teman. Ini ada senyawanya O2 dan CO2. Itu oksigen teman-teman sama karbon dioksida. Itu bakal kalian pelajari nanti lanjut di SMP kurang lebih ya teman-teman mungkin. Terus yang ciri-ciri keempat ini ada tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu tumbuh dan dari kecil menjadi besar seiring waktu. Bayi yang baru lahir akan tumbuh menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa. Tubuh kita bertambah tinggi dan berat. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman besar. Anak kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Ya, jadi kayak ada di contohnya di gambar pada slide ini ya teman-teman. Ini jadi manusia dari bayi
bakal tumbuh menjadi dewasa. Terus anak anjing akan tumbuh menjadi anjing dewasa. Terus ini ada tumbuhan. Nah, ini dari biji ya, biji yang ditanam di dalam tanah itu bakal tumbuh menjadi tanaman yang lebih besar. Terus next yang makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Jadi berkembang biak artinya menghasilkan keturunan atau anak agar makhluk hidup tidak punah. Ini cara makhluk hidup menjaga spesies tetap ada. Hewan bisa berkembang biak dengan bertelur seperti burung dan ikan, atau beranak seperti kucing dan sapi. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, spora, atau tunas. Nah, kalau manusia itu berkembang biak ya, makhluk hidup dengan mempunyai, kalau manusia nanti, ini hewan dulu, hewan ini hmm, kayak kalau burung bertelur, terus kucing, sapi itu beranak ya. Kalau tumbuhan tadi dengan biji, spora, atau tunas gitu. Nah, ini ada ciri keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup bisa merespon atau bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar. Ini juga membantu mereka bertahan hidup. Primalu menutup daun saat disentuh untuk melindungi diri. Manusia menutup mata saat terang agar mata tidak sakit. Anjing mendengar suara dan datang mendekat. Nah, ini contohnya nih Putri Malu. Kalau kalian sentuh, dia tuh daunnya bakal menutup. Terus ini ada gambar manusia yang kena cahaya yang terang. Dia bakal menutup mata soalnya silau sekali. Silau ya. Terus ini ada suara kalau ada suara apapun itu, anjing itu ada gambar anjing bakal mendekat ya kalau ada suara keras atau suara-suara lain. Terus ada bunga matahari menghadap ke arah matahari. Terus nah ini langsung perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup punya ciri-ciri khusus seperti bernafas, makan, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri ini. Seperti ini ada batu kan tidak bernafas, mobil, mainannya hanya bergerak jika didorong ataupun itu menggunakan baterai. Terus pensil tidak tumbuh dan untuk berkembang biak. Nah, ini ya perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Jadi makhluk hidup itu pokoknya yang bernafas kayak manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Terus benda mati kayak yang di samping ini ada batu, mobil, buku, kacamata, kursi, pensil. Nah, jadi langsung kesimpulan makhluk hidup. Semua makhluk hidup punya ciri khas yang membuat mereka hidup dan berkembang di bumi. Mereka bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespon lingkungan. Makhluk hidup sangat istimewa dan saling membutuhkan. Jadi, yuk kita jaga dan sayangi semua makhluk hidup di sekitar kita. Itu teman-teman, itu aja ya materi pelajaran hari ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.